Oke. Nah biasanya kalau lagi bosan-bosan gini apa yang lo lakukan? Cari hal baru sih sebenarnya. Sama pasangan? Sama pasangan dong. Ya, pastinya nggak mungkin sama orang lain ya. Cari hal baru ternyata cari orang baru. Bukan. Ya di Indo banget. Sekarang jam 11 lewat, ada Tommy Hernawan yang nemenin kamu. Dan sekarang gak sendirian karena di studio sudah ada Natasha Sabella. Halo. Halo Tasya ya panggilannya ya? Iya Tasya boleh. Atau Nat atau Nat, gimana? banyak sih sebenarnya, ada yang manggil Shia juga bahkan. Oh, iya. Oke, Natasha Sabella nih. Kalau misalnya kamu simak beberapa waktu lalu, mungkin sekitar setahun yang lalu ya, itu cukup naik juga lagu Menerima Luka. Iya, Menerima Luka. Lagu dengan genre pop ballads lah ya. Ballads. Dan akhirnya dilanjutin lagi tuh karya-karyanya modelnya ballad semua. Ballad ya. semua. Sampai belakang ya. Ada Sadar Diri dan paling baru ini adalah Bosan Tanpa Alasan. Oke, kalau boleh tahu seorang Natasha Sabella ini mengawali karir musiknya dari mana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau aku mulai rilis itu di 2023. 2023 itu baru mulai berani rilis sih, yang konsisten gitu. 2 tahun yang lalu lah ya. Iya, 2 tahun lalu. Kalau misalnya suka nyanyi itu sebenarnya dari kecil ya, katanya sih emang suka nyanyi gitu. Oh, oke. Biasanya kalau dari kecil tuh ini SD gitu udah muncul iya, bakatnya. Kalau gitu kata ya. mami sih aku tuh dulu alay banget gitu ya. Kayak kasur aja aku jadiin itu stage. Oh gitu. iya benar. Udah berasa di panggung lah ya. Oh dari situ dari situ ketahuan bakatnya nyanyi. Dan ketika kemarin merilis lagu itu kenapa langsung kayaknya gue cocoknya di pop ballad deh gitu. Oke, kebetulan aku sebelum mulai rilis itu aku kan sempat les juga kan, dan setelah dianalisa kayaknya aku tuh masuknya ke galau-galau gitu ya, kayak dianalisa iya juga sih. Iya. Tapi lu maksudnya secara lagu kan melankolis banget nih ya. Apakah secara personal juga orangnya mellow atau sebenarnya enggak juga nih, ini cuman lagu aja, cara bercerita gua di lagu tuh mellow gitu kan. Kebetulan kalau itu nggak tahu ya, tapi semua orang bilang iya sih. Iya. Kebawa juga. Oke. Lagu paling baru Bosan Tanpa Alasan juga ternyata lo juga terlibat dalam penulisannya. Betul. Jadi kan mulai muncul ide-ide kreatif lah ya. Iya. Dari segi penulisan, segi lirik gitu kan ya. Sebenarnya apa yang menginspirasi dari Bosan Tanpa Alasan ini? Aku rasa kalau Bosan Tanpa Alasan banyak yang relate sih. Kayak siapa sih yang gak relate sama hubungan yang udah lama gitu, terus salah satu pasangnya tiba-tiba bosen gitu kayak. Iya. Gak mungkin gak ada orang yang pernah ngalamin itu kan. Ada di fase bosen lah ya. Iya. Itu berapa tahun kira-kira tuh? Masuk ke berapa tahun? Kayaknya sih 3 atau 2 ya. Bahkan mungkin ada yang berapa bulan udah bosan ya. Oh iya. Mungkin karena ini sih komunikasinya kali ya. Mungkin komunikasinya, atau mungkin kan apa namanya love language ya. Iya, love language. Gak cocok gitu. Beda-beda ya. Gak nyambung ya. Oke, jadi si Bosan Tanpa Alasan ini ceritanya orang dalam sebuah hubungan tiba-tiba bosen, nggak tahu alasannya apa, nggak tahu. Tapi dia pengennya gimana, pengennya mau Makanya, lanjut apa mau putus gitu. Jadi lebih ke digantung sih ya, kayak digantung sama pasangan yang satu ini, kayak kok dia kadang hilang, kadang hilang, tapi kayak dia nggak bilang dia bosen gitu, tapi dia udah sesukanya aja, beda. Udah kayak ada yang berubah awalnya, lah ya. Iya. Wah, iya sih, itu paling capek digantung sebenarnya ya. Bener. Ini hubungan apa jemuran ya? Nah, makanya kan digantung. Iya sih, melelahkan sih sebenarnya, karena hubungan itu kan harus ada kepastiannya. Bener. Kalau nggak ngapain buang waktu ya? Iya. Apakah pas lagi nulis lirik ini lo juga ngerasa ini pernah gue rasain atau pengalaman pribadi gitu? Kayaknya pasti gak sih, semua orang pasti pernah ngerasain gak sih? Iya. Oke. Nah biasanya kalau lagi bosan-bosan gini apa yang lo lakukan? Cari hal baru sih sebenarnya. Sama pasangan? Sama pasangan dong. Ya, pastinya nggak mungkin sama orang lain ya.
Cari hal baru ternyata cari orang baru. Bukan. Kalau itu New Year new boyfriend gitu ya. Iya. Jadi beberapa hal baru tuh kalau gue biasanya tuh misalnya nyari tempat makan yang beda dari biasanya. Benar. Atau nggak kegiatan-kegiatan unik gitu yang kayak, ayolah satu hari kita ngelakuin apa yang kayak misalnya painting atau bikin parfum kan ada tuh sekarang banyak. Iya, ada. Jadi harus kegiatan yang positif ya. Positif. Karena mungkin karena orang pacaran tuh bosan karena gitu-gitu aja. Mungkin ya. Nonton, makan, terus bener. jalan gitu kan. Paling ya biasanya tuh letupan-letupan muncul kalau misalnya lagi nonton konser misalnya. Gitu-gitu kan, atau jalan ke tempat yang beda. Iya, benar. Iya, begitu. Namanya Gitu juga lah. hubungan ya. Iya. Sulit. Tapi ketika proses kreatifnya lo juga terlibat dalam, kan lirik juga terlibat nih dalam musiknya juga, apakah terlibat nih di Bosan Tanpa Alasan di sini? Kebetulan kalau Bosan Tanpa Alasan musiknya pertama kali dikirim aku udah langsung suka sih, kayak cocok banget sama liriknya dan moodnya menurutku. Jadi kayak aku serahin semuanya ke mereka sih. Kalau nggak salah penciptanya tuh sama kayak yang Menerima Luka ya? Iya sama, Menerima Luka, Sadar Diri, dan Bosan Tanpa Alasan ini ada salah satu pencipta lagunya. Siapa namanya? Namanya Kak Traka. Oh, Traka. Iya. Emang dia spesialis galau? Spesialis galau banget dia ya. Ide dia banyak banget ya. Aku juga kadang kayak nih orang brilian banget. Iya. Dia bisa tidur aja, dia bisa nana-nana gitu. Beneran. Hummingnya jadi lagu ya? Iya. Humming jadi lagu. Oh gitu. Jadi pertama kali lo denger kayak wah oke nih, hajar ya. Benar musiknya ya. Jadi kayak prosesnya lumayan cepet sih yang ini. Oke. Jadi prosesnya cepat dan rekamannya berarti juga langsung seperti ini ya, jalur lampu hijau gitu ya. Iya, rekamannya juga lancar sih waktu itu. Oke. Nanti kita bakal bahas lagi lagu Bosan Tanpa Alasan bareng sama Natasha Sabella. Sekarang kita mau muterin apa nih Mas Indra? Muterin lagu apa? Lagu apa mesti maunya? Oh yang itu aja, yang lagu pertama dia, Menerima Luka ya. Lagu yang cukup naik nih kemarin ya. Asik. Natasha Sabella dengan Menerima Luka di Indo Banget sampai dengan nanti jam 12 siang. Jangan kemana-mana. Dan juga Natasha Sabella baru saja kamu dengar lagu Menerima Luka. Asik. Gimana Nat? Apanya nih? Bosan gak sih dengar suara sendiri? Gimana ya? Mungkin kadang ada kali ya rasa jenuhnya. Apalagi lagunya yang udah lumayan lama gitu. Tapi gue sih sebenarnya cukup apresiasi ya. Maksudnya memang ketika musisi itu konsisten dengan satu genre itu biasanya tuh akan udah ini apa, dapat pendengarnya sendiri gitu loh ya. Iya nggak sih? Jadi udah dapat segmennya gitu. Nah, pas ketika memutuskan untuk merilis, oke deh, gue emang ternyata ada di ballad gitu kan. Itu emang ya udah karena cocoknya di sini, atau sebelumnya emang pernah nyoba genre lain tuh, kayak misalnya yang ada lebih yang pop modern atau mungkin yang lebih heavy, yang rock gitu. Kalau itu sih aku dari dulu memang langsung ke pop ballad ya. Pertama aku karena suka juga sih, aku karena suka genre itu juga, terus terjun ke situ, terus ternyata komennya positif, banyak yang apalagi Menerima Luka waktu itu kayak gak tahu dalam 2 minggu itu tiba-tiba naik aja ya, gitu. Iya, jadi kayak ya dikasih jalannya ke situ dan enjoy banget sih kalau pop ballad aku. Oke.